Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan IWB, Cak. Ketemu dalam poin dan juga tema yang berbeda, Cak. Kemarin kita bahas tentang Beat, walaupun sekarang juga IWB sedang garap nih video test ride Beat, tapi ternyata dilalah di tengah jalan kita juga nggarap mengenai MotoGP karena tiba-tiba ada breaking news di mana Marc Marquez gabung dengan Lenovo Ducati, termasuk kemarin Martin yang juga gabung dengan Aprilia, dan dilalah, Cak, belum kelar tentang video test ride Honda Beat yang baru banget ini. Ternyata ada sebuah spy suit per hari ini, fresh banget, yang heboh di dunia maya. Dan sampean-sampean semuanya ngirim gambar tersebut ke IWB, matur nuwun sampean Jos Gandos, dan meminta IWB untuk menganalisa apakah betul ini adalah new NMAX yang terbaru. Karena teman-teman, sampean tahu bahwa Yamaha dari terowongan IWB sudah sangat siap untuk meluncurkan new NMAX yang terbaru. Sebuah motor maxi scooter yang merupakan improvement dari generasi sekarang, yang merupakan sentuhan yang didevelop lagi. Karena kita tahu bagaimanapun ini adalah motor yang menjadi andalan Yamaha, backbone Yamaha, penjualan Yamaha, Aerox termasuk ya, tapi Aerox enggak ya, masih oke, Aerox masih jalan seperti biasa. Tapi yang sekarang fokus kita adalah NMAX yang terbaru. Dan teman-teman pasti ingat NMAX terakhir disentuh dengan ya sentuhan minor ya, nggak yang terlalu frontal, tapi secara umum memang berubah total juga itu di tahun 2020 dan sekarang sudah memasuki tahun 2024. Artinya sudah on the way ke 4 tahun. Makanya sudah ideal banget kalau Yamaha ingin merombak total bentuk dari NMAX yang terbaru ini. Dan IWB sudah share ke sampean bahwa Yamaha pertama sudah ya kita katakan menuju ke mass production lah, enaknya ngomong ya. Dan ini adalah motor yang menggunakan kode project berbeda. Kalau sebelumnya kan NMAX yang lama menggunakan kode project B6H yang sampai nikmati sekarang ini, dan NMAX yang baru nanti menggunakan kode project BLS. Artinya ada perombakan nama yang mana belakangnya juga berubah, berarti perubahannya atau perombakannya betul-betul banyak. Ibu sudah share ke sama semuanya, perombakannya mulai dari desainnya yang berubah total, termasuk sama tahu nggak? Ternyata Ibu menemukan ada sesuatu yang istimewa, sesuatu yang membuat Yamaha ini memang, NMAX maksudnya ya, memang perlu sampean tunggu. Karena akan ada sebuah fitur yang membuat motor memiliki kemampuan turbo, Cak. Turbo, Kang Mas. Ya, nanti kita bahas setelah ini. Tapi mari kita bawa sampean untuk melihat seperti apa sih spy suit dari sosok yang kita duga sebagai new NMAX. Apakah itu betul-betul new NMAX atau bukan? Sama intip saja detailnya di sini, Cak. Inilah sosok yang membuat geger barusan di dunia maya, Cak. Banyak sekali pertanyaan dilayangkan ke IWB atas gambar ini. Matur nuwun buat para follower yang luar biasa, yang betul-betul Jos Gandos, Cak, sampean semuanya. Sehingga sejengkal apapun kita jadi tahu bahwa seperti apa sih spy suit dan ada apa di luar sana. Dan teman-teman, ini adalah sosok yang disebut sebagai new NMAX yang terbaru. Yes, sosok yang IWB sudah pernah bahas berkali-kali mengenai motor maxi scooter yang akan diracik oleh Yamaha menggempur PCX pastinya, Cak. Dan teman-teman, walaupun mungkin plat nomornya agak aneh, tapi jika kita mengacu pada terawangan IWB, ini betul-betul cocok, Cak. IWB sudah gambarkan ke semuanya kemarin bagaimana NMAX yang lebih slim dan juga bodinya lebih kompak, termasuk bagian belakangnya di mana untuk stop lampnya lebih tipis, dan entah kebetulan atau tidak ternyata cocok, Cak. Jadi ini adalah yang IWB terima baru saja, dan mari kita analisa seperti apa sosok yang sementara ini kita sebut sebagai spy suit new NMAX 2024. Kang Mas, inilah bentuk dari belakang, Cak. Jika kita perhatikan dari dekat begini, maka sampai akan menemukan sebuah stop lamp yang tipis, Cak. Jujur katakan kalau kita lihat dari gambar ini benar-benar sulit, Cak. Karena selalu ya namanya spy suit itu low res. Karena teman-teman harus tahu gambar yang didapatkan biasanya adalah screen capture. Biasanya gambarnya jauh, Cak, dan di crop. Teman-teman, jika kita lihat dari stop lampnya, maka sampai akan menemukan sebuah stop lamp yang tipis. Ini sangat cocok dengan penjabaran IWB, terawangan IWB di masa lalu, di mana lampu belakang dari NMAX yang terbaru nanti tidak lagi lebar tapi tipis, Cak. Jadi ala-ala mirip kayak motor listrik. Dan ini memang tipis. Dan teman-teman, jika kita lihat dari seperti ini ya, dari samping angle sini, maka kita akan menemukan behel yang lebih tipis, Cak. Di sini, Cak, behelnya lebih tipis dibandingkan dengan generasi sekarang. Termasuk juga buritan yang bagian samping sini yang agak mengkotak. Gak lagi menggelembung atau membulat. Tapi untuk spy suit yang kita duga sebagai new NMAX yang terbaru ini lebih mengkotak. Dan entah kenapa IWB sekilas ya,
kayak mirip-mirip NMAX yang generasi pertama malahan. Ya, memang selera Kang Mas ya, tapi kalau dari sisi pribadi justru IWB suka nih model seperti ini. Karena untuk boncengan belakang nggak terlalu ngangkang, dan ini adalah salah satu harapan kita sebenarnya ya, sosok ini supaya ya nantinya NMAX semakin nyaman. Bisa kita lihat dari sini. Dari samping semuanya berubah total, Cak. Akan tetapi memang kalau kita lihat dari plat nomornya rada-rada membingungkan, dan sepertinya memang ini bukan spacesuit dari Indonesia sepertinya, Cak ya. Jadi gambar ini jika kita lihat menggunakan komposisi plat nomor yang rada ganjil, entah kenapa ini kayak B ya, tapi ya ini B atau 8 ya. Sepertinya tuh seperti 8 ya, 8219S. Dan kalau memang salah ini B dulu 218S. Ini yang agak bingung ya, tapi mari kita intip saja dari desainnya. Untuk fender belakang, kita menemukan mata kucing yang sangat identik dengan generasi sekarang. Kemudian juga fendernya secara sekilas nggak banyak berubah sebenarnya. Di sini juga ada reflektif ya, jadi mata kucing pula. Sementara di bagian sini ada penerangan plat nomor, Cak. Saman komen yang punya NMAX kira-kira identik nggak? Kalau kita lihat sekilas sih identik ya kayaknya ya. Kemudian juga dari knalpotnya, Cak. Sekilas knalpotnya identik juga, nggak banyak berubah kalau kita lihat dari jauh seperti ini. Artinya dari silencernya hingga cover dari motor ini, cover silencernya, bentuk atau modelnya pun sama, di mana di ujungnya sini ada kayak ya permainan lah ya, semacam layer dan juga lubang begitu, dekoan lah bahasanya, Cak ya. Dan juga bagian suspensi. Nah ini yang menarik, Cak. Dan teman-teman memang kalau sampean melihat dari gambar ini pasti bertanya-tanya, lah kok suspensinya masih biasa, Cak IWB, kok enggak model subtank? Nah sekali lagi sepertinya ini kan diambil di luar negeri, sepertinya ya, ini adalah tester dari luar negeri sepertinya. Tapi sekali lagi kalau kita lihat dari suspensi memang seharusnya ini bukan market Indonesia, seharusnya di dalam gambar ini. Tapi sekali lagi kami tekankan ya buat sampean semuanya, NMAX itu adalah global produk. Bisa saja pengetesan nggak hanya di Indonesia tapi juga di Malaysia mungkin, kemudian di negara lain mungkin. Tapi secara umum basis produksi untuk NMAX itu dilakukan di Indonesia. Jadi ini adalah gambar yang bisa kita lihat suspensinya masih model spiral biasa atau ya model suspensi biasa dengan spring yang polosan ya tanpa ada subtank. Nah untuk belakangnya, jika kita analisa, ban-bannya sepertinya sama, Cak, gede ya, mungkin kisaran 130 ukurannya. Sementara untuk peleknya entah kenapa IWB menemukan peleknya sepertinya sama dengan sebelumnya. Dan ini kalau memang betul terawangan IWB juga akurat, sebab dari terawangan IWB sebelumnya IWB sudah tekankan kesampaian di luar daripada lampu yang lebih tipis ya, lebih tipis dibandingkan dengan sebelumnya. Maka untuk peleknya diduga sama saja dengan yang sekarang. Jadi peleknya adalah pelek yang sama dengan kode B6H yang sekarang ada. Jadi teman-teman kan harus tahu ya, untuk project current NMAX itu memiliki kode B6H yang sekarang saya nikmati nih Kang Mas. Sementara untuk yang new NMAX diduga akan mengusung kode project BLS. Ada perbedaan pastinya, saya. Kita akan bahas nanti tentunya, Cak. Nah, teman-teman di bagian engine sepertinya memang sama ya untuk cover ya, cover dari radiator sepertinya sama, tapi ini kan gambarnya hancur, Kang Mas. Jadi kita nggak bisa justifikasi, kita nggak bisa menentukan, nggak bisa menegaskan apakah betul ada persamaan atau mungkin perbedaan. Tapi yang jelas kalau lihat sekilas ini kayaknya sama saja. Nah, kemudian, Cak, jika kita melihat di bagian depannya, ini yang menjadi misteri ya bagi kita semuanya, Cak. Karena bagian depan memang betul-betul tidak bisa kita lihat dengan jernih. Soalnya tertutup celana dari ridernya, testernya. Tapi jika kita lihat dari bagian sini, maka kita menemukan untuk fairingnya atau tebeng lah enaknya ya, ternyata juga slim. Jadi ini selaras juga dengan penerawangan IWB bahwa bentuk atau desain dari NMAX nantinya yang terbaru akan mengusung model kotak. Jadi lebih slim, lebih kompak, lebih enak dilihat aja lah ya, nggak terlalu menggelembung gitu bahasanya, Cak. Dan ini juga terbukti di bagian area sini yang mana lebih slim. Dan untuk bagian speedometer kita juga nggak bisa menemukan secara gamblang, tapi dari beberapa terawangan sebelumnya IWB sudah tegaskan bahwa speedometer nanti untuk versi tertinggi dari NMAX terbaru akan menggunakan sistem atau model TFT LCD. Semoga saja ini akurat, Cak. Jadi artinya nggak seperti sekarang yang ya teman-teman kan bilang kayak kalkulator nih, Kang Mas. Nah nantinya akan lebih advance, akan lebih keren ya. Sepertinya kita harapannya akan mirip dengan X-Max. Yang pasti demikian. Dan teman-teman ini adalah bagian depannya. Bagian depan untuk bagian pengeremannya yang memang nggak terlalu jelas, sekali lagi nggak terlalu jelas. Karena ini adalah gambar atau spacesuit yang seharusnya
seharusnya bisa lebih jernih kalau tidak di zoom. Itu intinya Cak. Jadi jika kita lihat sekilas bisa kita pastikan dari gambar spacesuit yang kita duga sebagai new NMAX ini, maka bentuk di bagian belakangnya yang stand out seperti ini Cak ya. Dan untuk bagian depannya juga lebih slim, termasuk juga buritan kiri kanannya yang lebih langsing, nggak terlalu ngangkang. Ada revisi di sini dan kalau kita lihat sekilas, IWB sangat yakin bagian belakang ini bakal ganteng banget. Nah, sekarang coba kita akan sandingkan dengan bocoran kita sebelumnya. Stop lamp new NMAX ya, kita duga demikian. Dan stop lampnya ini memiliki karakter yang sangat mirip. Kita lihat dari gambar ini Cak. Nah, ini dia Cak. Jadi kalau sampean ingat, IWB sudah pernah post. Ini adalah sebuah perangkat yang kita temukan saat itu di pasar loak di Indonesia. Dan jika kita lihat bentuk dari lampu belakangnya ini modelnya tipis ya. Tapi ada, nah di sini ada ini lagi, ada celah lagi. Jadi nggak betul-betul satu doang, tapi ada susunan atas bawah di sini. Jadi kalau kita lihat secara sekilas, sepertinya ya, karena mungkin tadi kan memang gambarnya kurang bagus Cak. Tapi kalau kita lihat sekilas, sepertinya sangat cocok dengan gambar tadi. Itu intinya. Kita lihat ya seperti ini di sini ya. Kemudian di sini terputus ya, seperti demikian. Lalu di bagian area sini juga ada lampu, tapi nggak jelas yang ini Cak. Tapi yang pasti ini lampunya dan coba kita cocokin dengan gambar yang tadi. Nah ini dia Cak. Nah kan di sini kayaknya cocok ya. Di sini seperti dual kin. Modelnya dia di tengah ada pemisahnya, seperti demikian. Kalau kita bandingkan dengan yang tadi. Nah ini kan terpisah nih Cak. Untuk yang ini kita kalau melihat dari shape ya kan, ini enggak terus langsung lurus ke sini Cak. Namun dia dari sini ada cekung lagi ke bawah kayak gini. Bener nggak? Coba sampean perhatikan. Jadi lampunya seperti ini lalu mencekung ke bawah seperti ini. Ya kan? Jadi artinya kalau kita gandeng-gandengkan sepertinya memang sangat mirip dengan lampu yang kita temukan di pasar loak Indonesia. Dan lampu itu adalah disebut sebagai lampu stop lamp dari new NMAX 2024. Jadi kalau kita cocokin, lihat nih, seperti ini. Kayaknya harusnya ada sesuatu di sini, pemutusnya ya. Tapi karena mungkin gambarnya buruk, kita hanya ngelihat dari sini siluet turun lagi ke bawah kayak gini, ya kan? Nah jika kita cocokin, cocok Cak. Lihat nih, ya kan dari sini, ya kan dari sini turun ke bawah. Kelihatan nggak? Dari sini, ya kan turun di sini turun ke bawah. Jadi area bagian ujung sini ada 2 susun, ujungnya 1 susun. Bandingkan di sini tuh kan, ya seperti ini. Ini ada 2 susun di area sini, makanya dia ada turunan ke sini casingnya, ya. Jadi kayak coakan di bagian bawahnya. Dan ini yang membuat IWB cukup yakin bahwa ini memang new NMAX yang sedang kita bicarakan. Sekarang kita ingin intip, kira-kira di bagian depannya kayak apa? Yuk kita intip Cak. Nah Cak, ini yang menarik Kang Mas. IWB sudah tegaskan berkali-kali ke samping semuanya bahwa nantinya new NMAX bakal memiliki konsep yang mirip dengan X-Max. Dan ini bisa kita lihat bagaimana di area depan yang sepertinya semakin tebal untuk bagian fendernya Cak. Fendernya nggak lagi cungkring, tapi dia tebal sampai ke bagian bawah banget, sampai ke bottom suspension. Dan ini mirip dengan X-Max yang lama, lihat nih. Jadi kalau kita lihat shape dari lampunya juga sangat mirip dengan X-Max lama konsepnya, tapi ini memang agak sulit ya kalau kita lihat lampunya juga dari samping, akan tetapi ada permainan sepertinya ya di bagian center sini kayak ada coakan sepertinya. Nah ini adalah bagian dari samping. Yang menarik adalah untuk pengeremannya, IWB masih menemukan sepertinya tetap 1 piston ya sepertinya ya. Tapi apa mungkin ini 2 piston Cak ya kalau kita lihat dari sininya. Nggak jelas yang pasti Cak, tapi bisa saja ini 1 piston. Memang kita harus lihat seperti apa. Dan untuk bagian disc brake-nya masih model biasa, bukan model kembang. Jadi ya seperti NMAX sekarang. Nah, untuk di bagian depan banget, kita akan menemukan sebuah motor yang siluet lampunya juga sangar. Nah, ini kalau kita lihat kan nyala di sini, Cak. Ini bagian sini nyala. Jadi memang sekilas DRL-nya sepertinya nyala di area lampu sini. Dan lampunya berubah, tidak seperti yang generasi B6H sekarang, generasi yang NMAX sekarang, tapi dia modelnya ada perombakan yang cukup kentara banget. Termasuk juga bagian sini slim ya Cak ya. Ini memang sekali lagi ini gambar dari mirror Cak. Makanya agak terbalik ya. Untuk knalpotnya di bagian kiri sebenarnya enggak nih, karena di ini adalah cermin mirror. Gambar dari mirror atau cermin. Makanya dia agak aneh aja gambarnya. Ya, jadi kalau kita perhatikan juga di bagian
windshield-nya atau bagian atasnya itu menjulang tinggi dan lampunya seperti ini. Dan fix ini adalah motor yang lebih slim dari sosoknya seperti ini. Bagian tapping-tappingnya dan di bagian belakangnya sini juga kelihatan nggak terlalu mengembang. Kira-kira demikian ya. Jadi ini adalah sebuah jepretan spacesuit yang saat ini bikin heboh dan sementara ini IWB cukup yakin bahwa inilah new NMAX yang sampean tunggu. Kira-kira demikian, Cak. Nah, Kang Mas, itulah sosok misterius yang membuat heboh ya. Jadi semua berita memuat tentang sosok gambar ini. Baru saja IWB share ke sampean semuanya. Jadi IWB ingin share juga ke sampean yang mungkin nggak tahu. Biar dari Sabang sampai Merauke tahu nih ada hot issue dan hot news. Ya bukan news kali ya, isu ya mungkin ya. Jadi hot rumor bahwa spacesuit yang kita duga sebagai new NMAX sudah muncul. Pertanyaannya begini, Cak. Cak IWB, apakah ini 100% NMAX? IWB katakan, Kang Mas. Kalau sampai nanya apakah ini 100% NMAX, ya kita nggak tahu. Kita nggak berani, Cak, mengatakan itu. Karena nggak ada, Cak, yang bisa berani katakan 100%. Tapi IWB cukup yakin. Di atas 60% bahwa itu adalah new NMAX kalau ngelihat ciri-ciri dari motor tersebut. Dan apalagi, Kang Mas, sekarang Indonesia kayaknya spacesuit-nya juga minim banget ya. Ini bisa saja di Malaysia. Karena kalau kita lihat tadi, tidak ada plat nomor depan. Artinya ya mungkin bukan di Indonesia, mungkin ya. Tapi yang pasti kalau saya nanya bagaimana dengan Indonesia. Gini, Cak, new NMAX yang terbaru nanti memang sudah sangat siap masuk mass production. Itu yang pertama. Jadi sampai nggak usah nunggu lama-lama nih, Cak. Mungkin beberapa hari ke depan bisa saja nih Yamaha akan meluncurkan, atau mungkin satu minggu lagi Yamaha akan meluncurkan generasi terbaru new NMAX ini. Dan apalagi jika kita lihat dari beberapa clue yang kita dapatkan, memang NMAX yang terbaru nanti memiliki fitur berbeda. Yang IWB cukup terkejut, Cak. Walaupun ada BLS kode yang terbaru ini, engine yang terbaru ini, dilalah IWB juga menemukan bahwa Yamaha kok ternyata masih memproduksi yang B6H. Jadi ini yang bikin IWB garuk-garuk sirah. Loh, kok piye maksudnya iki? Kok B6H masih tetap ada proyeksi atau masih, ya kita katakan sih, master plan-nya ya, bukan master plan apa ya, forecast produksi masih jalan terus. Ya belum ada indikasi akan diturunkan, Cak. Jadi artinya Ibu nggak tahu ya apakah ini akan shifting pelan-pelan seperti masa lalu atau memang untuk NMAX yang terbaru nanti menggunakan mesin yang berbeda antara new NMAX yang paling. Jadi gini, NMAX nanti diduga akan memiliki dua varian. Itu intinya. Varian yang standarnya menggunakan mesin yang sudah ada sekarang, yang sudah sampai nikmati sekarang, dan yang kedua adalah yang tertingginya. Tertingginya ini akan memiliki fitur yang berbeda, engine yang lebih powerful mungkin ya, dan juga ada fitur yang lebih lengkap, lebih modern, termasuk juga beberapa fitur seperti ya mungkin untuk speedometer dibedain kayak sama yang lihat ya bagaimana R15 ada tipe M dan juga yang biasa ternyata speedometer berubah atau berbeda maksudnya. Dan diduga saja bisa saja ya terbuka bahwa yang nanti new NMAX menggunakan juga sistem yang sama, yakni speedometer untuk yang colornya TFT-nya akan dijual lebih tinggi pastinya, dan itu adalah untuk yang premiumnya, artinya yang flagshipnya dari NMAX, dan di bawahnya baru yang terjangkaunya. Tapi kalau untuk desainnya sih sama saja seharusnya. Atau mungkin memang untuk model current NMAX akan tetap diproduksi, secara pelan-pelan akan coba diturunkan. Jadi shiftingnya tuh biar nggak kaget, Cak. New NMAX lahir, NMAX yang lama tetap diproduksi, jadi nanti nggak akan namanya gini. Biasanya kadang-kadang kan orang itu lebih suka ya, udah kadang suka, mencari yang lama. Jadi itu yang bisa kita tangkap, bisa saja demikian. Artinya Yamaha nggak mau kehilangan potensial buyer, jadi mereka masih tetap menjual yang lama, ada yang baru pun berjalan beriringan. Nanti kalau sudah shifting pelan-pelan, pasar suka dengan yang new NMAX, maka yang lama ini akan disuntik mati. Mungkin kira-kira demikian, Cak. Jadi Kang Mas, akhir kata dari IWB adalah sampean tunggu, karena dari kacamata kita Yamaha tidak usah lama-lama, sepertinya ya bisa seminggu lagi mereka akan meluncurkan new NMAX yang terbaru, dan ini adalah spacesuit yang kita duga juga sebagai juga new NMAX. Sekarang sampean komen kira-kira apakah sampean suka dengan desain tersebut? Apakah desain ini sesuai dengan selera sampean? Desain kombinasi X-Max yang lama dan juga kombinasi NMAX yang lama, termasuk juga sentuhan yang membuat sosoknya jadi makin futuristik. Kira-kira demikian Kang Mas, update kebenaran. Sampean komen di bawah, sampean suka nggak dengan model tersebut? Dan kalau sampean suka, sampean komen juga. Kalau nggak suka, apa yang bikin sampean nggak suka? Sampean komen di bawah, biar dibaca oleh Yamaha, termasuk IWB juga pengen baca. Dan itu aja, Cak, update kebenaran. Seperti biasa, kalau sampean suka video ini, sampean like, share, dan subscribe. Oh, jual ini, Cak.
sampean sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Skandas.